mau diroboji-boji na Ano mo rin ceramah tuh? Hah? Ulang deh. Dari kawasan Ganteng Kupang, Kecamatan Gubuk, Kabupaten 50 Kota, inilah Radio Tasya FM 104,2, suara nikti tercinta, dakwah dan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Tasya, sahabat Mnet Radio, pemersatu hati selalu dinanti. Alhamdulillah di hari Senin ini mengawali pekan kita dan bertepatan dengan 7 Ramadan 1442 Hijriah dan 19 April 2021 Masehi. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di udara dalam ajang Tausiah Ramadan bersama Jamu Tetes Mari Pro. Makin nyata makin terasa lebih dari jamu tetes biasa. Insya Allah hingga formasi 18 waktu Indonesia bagian Barat kita akan menghadirkan pengajian yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Dan sahabat sehat Mari Pro, siaran kita ini juga didengarkan oleh jaringan Mnet Radio bersama 9 radio lainnya. Ada Radio M Radio di frekuensi 91,2 FM Kabupaten Sijunjung, SKFM 89,7 Kota Bukit Tinggi, Piaman FM 100,6 Kabupaten Padang Pariaman, garis pantai 92,0 FM Kabupaten Pesisir Selatan, Belibis 87,9 FM Kota Solo, Dharma FM 91,3 Kabupaten Damasraya, Prolibas 101,3 FM Kabupaten Damasraya, Jaya FM 91,9 Kabupaten Bungo, dan MC Radio 90,8 Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Dan juga bisa disimak di live streaming kita www.mnetradio.id. Dan sahabat sehat Mari Pro, kita juga bisa menerima atensi sahabat sehat Mari Pro untuk bertanya dengan Ustadz Uge di 082386447487 dan SMS 082391853040. Langsung kita sapa Ustadz Uge yang telah hadir di studio kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini berkat jamu sehat Mari Pro juga kita berdua semangat ya Ustadz ya. Allah. Alhamdulillah. Ya Ustadz, silakan disapa dulu sahabat sehat Mari Pro. Ya, assalamualaikum semuanya sahabatku dimanapun anda berada. Semoga pada sore ini dalam keadaan sehat. Amin. Amin ya Allah. Apa tema kita di sore ini Ustaz? Berita gembira bagi orang yang berpuasa. Berita gembira bagi orang berpuasa. Ya Ustaz, silahkan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun anda berada, alhamdulillah segala puji kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah selalu melimpahkan segala apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Segala apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan untuk melanjutkan kehidupan. Mungkin kita butuh suatu makanan, mungkin suatu minuman, suatu kesehatan, segalanya Allah berikan kepada kita. Berbeda sebetulnya, Allah tidak selalu memberikan apa yang kita inginkan. Makanya daripada itu sebetulnya banyak manusia yang tidak senang, yang tidak ridha dengan apa yang diputuskan oleh Allah kepadanya. Kenapa? Karena semua keinginannya
Allah tidak penuhi. Makanya sebetulnya kunci daripada ketenangan jiwa itu di ketika rahmat Allah, di ketika nikmat Allah pandai kita syukuri. Kalau seandainya kita bersyukur atas nikmat Allah apa yang ada, maka niscaya nikmat itu membuahkan suatu kebahagiaan di hati kita. Tapi seandainya nikmat itu tidak pandai membuat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tumbuh pada hidup kita yang namanya ingin lebih dan ingin lebih, sehingga tidak ada yang namanya syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sedikit ataupun banyak nikmat Allah yang kita rasakan dalam kehidupan, maka syukurilah semuanya. Allah mengatakan juga, jika kalian bersyukur kepadaku, aku akan tambah nikmatku kepadamu. Jika kalian tidak pandai bersyukur kepadaku, maka azabku sangat pedih menimpamu. Ibrahim ayat 7. Kaum muslimin sahabatku dimanapun anda berada, salawat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad kita persembahkan, kita hadiahkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan dua pedoman untuk kita semua. Apabila kita jadikan suatu petunjuk dalam kehidupan, maka Rasul jamin lan tadillu abada, tidak akan pernah sesat untuk selama-lamanya, baik dalam menempuh kehidupan dunia ataupun dalam menempuh kehidupan akhirat. Dua pedoman itu adalah tak lain dan tak bukan, tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan, kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin dimanapun anda berada, tentulah kita mungkin yang saat ini, yang pada hari ini dalam keadaan berpuasa. Tentulah itu suatu kebahagiaan bagi kita. Bagi kita yang masih mampu dan masih sanggup menunaikan ibadah puasa, menahan daripada apa yang membatalkan puasa, baik itu menahan makan, ataupun menahan minum, ataupun menahan yang lain yang mengakibatkan puasa kita batal. Kesanggupan dan kemampuan itulah sepatutnya nikmat yang luar biasa yang Allah berikan untuk kita. Banyak mungkin saudara kita yang telah diambil kemampuannya, diambil kesanggupannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka enggak mampu lagi untuk melakukan ibadah puasa. Mungkin mereka dalam keadaan sakit contohnya, ataupun telah mengalami usia tua misalnya, tentulah mereka enggak sanggup lagi untuk menunaikan ibadah puasa. Sebetulnya bagi kita yang berpuasa, ada suatu kebahagiaan, suatu kegembiraan bagi kita yang berpuasa. Allah berikan suatu kegembiraan untuk orang-orang yang berpuasa. Makanya sebetulnya bagi kita yang sanggup berpuasa, yang insya Allah 1 bulan penuh, Allah berikan suatu kegembiraan untuk kita. Makanya tema yang kita angkat pada saat ini adalah berita gembira bagi orang yang berpuasa. Kaum muslimin dimanapun anda berada, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa sebetulnya ibadah puasa pada bulan Ramadan ini adalah ibadah yang sangat istimewa yang Allah berikan kepada orang yang beriman. Banyak keistimewaan, keutamaan yang Allah berikan pada bulan Ramadan. Mungkin dari segi pahala orang yang beribadah, ataupun suatu kejadian mungkin yang Allah jadikan pada bulan Ramadan,
Apa contohnya? Mungkin ketika Al-Quran turun pertama kepada Nabi Muhammad, itu terjadi pada bulan Ramadan. Begitu juga pada suatu malam yang Allah anugerahkan untuk kita, yang lebihnya malam itu Allah katakan lebih baik daripada 1000 bulan. Itu pun terjadi pada bulan Ramadan. Nggak ada terjadi hal seperti ini selain pada bulan Ramadan. Itulah istimewanya bulan Ramadan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang beriman yang menunaikan ibadah puasa. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, jadi apa saja kegembiraan atau kebahagiaan yang didapatkan oleh orang muslim yang menunaikan ibadah puasa. Yang pertama adalah puasa dapat menjadi penghalang daripada api neraka. Luar biasa. Ketika kita berpandangan atau berfikir kepada apa yang dinamakan neraka. Neraka itu adalah suatu api yang bergejolak, yang panasnya luar biasa. Ketika ada suatu sunnah kita lihat panasnya api neraka itu 70 kali lipat panasnya ketimbang panasnya api yang ada di dunia. Api yang ada di dunia saja, contohnya puntung rokok saja, kalau keinjak tanpa alas kaki, maka mungkin kita akan merasakan begitu panasnya api puntung rokok. Belum mungkin panas yang lain yang membakar mungkin sebuah rumah, membakar sebuah toko dan sebagainya, membakar lahan dan hutan sebagainya. Yang namanya api dunia telah menghanguskan beberapa hal yang ada di bumi ini. Itu baru api dunia. Bagaimana kalau api neraka yang Allah ciptakan di akhirat? Panasnya lebih panas 70 kali lipat ketimbang panasnya api yang ada di dunia ini. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, puasa itu penghalang yang akan menghalangi seorang hamba daripada api neraka. Hadis riwayat Ahmad. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, luar biasa. Kalau seandainya puasa yang kita lakukan pada saat ini, yang kita tahan mungkin mulai dari terbit fajar tadi sampai terbenam matahari, menghalangi kita daripada api neraka, maka sungguh surga akan dekat dengan kita. Makanya salah satu yang dirindukan oleh surga itu adalah orang yang mempuasakan bulan Ramadan. Jadi oleh sebab itu sebetulnya dalam sebuah hadis lain, Rasulullah juga berpesan kepada kita, barang siapa yang melaksanakan puasa sehari, maka Allah akan menjauhkannya dari api neraka 70 kali musim. Subhanallah. Satu hari kita melakukan ibadah puasa, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari api neraka 70 kali musim. Coba bayangkan, kalau 30 hari berarti 30 kali 70, begitu jauh kita daripada api neraka. Beruntung sebetulnya kita di samping mencapai derajat la'allakum tattaqun, derajat yang namanya takwa, Allah jauhkan orang yang beriman ini dari yang namanya api neraka. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada. Yang kedua, bahwasanya puasa itu adalah jalan menuju surga. Udahlah neraka dijauhkan, malah surga didekatkan. Begitu sayangnya Allah kepada orang yang berpuasa. Banyak fadilah, keutamaan, keuntungan orang yang berpuasa. Surga dekat dengannya, neraka jauh darinya.
Ketika surga terdekat kepada kita, maka kebahagiaan akhirat kunci utamanya berada pada kita. Jadi oleh sebab itu, walaupun kita saat ini menahan, tapi menahannya kita dari lapar, menahannya kita dari haus, menahannya kita dari hawa nafsu, mendekatkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam surga itu nanti ada sebuah pintu yang dinamakan dengan pintu Ar-Rayyan. Siapa penghuninya? Bahwasanya sebuah pintu itu bagi orang yang melaksanakan puasa akan masuk melalui pintu tersebut, dan tak seorang pun yang bisa memasukinya kecuali orang yang berpuasa. Luar biasa. Ternyata di akhir kelak ada suatu pintu surga yang disediakan oleh Allah untuk orang yang berpuasa. Gak bisa orang lain masuk ke pintu surga itu kecuali orang yang berpuasa. Bagi kita yang berpuasa, insya Allah nanti memasuki pintu itu untuk masuknya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Makanya Rasul juga mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang mempuasakan bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan perhitungan, dia ampuni dosanya yang telah kita lakukan di masa yang telah berlalu. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, masalah Ar-Rayyan adalah sebuah pintu khusus di mana pintu itu hanya diperuntukkan kepada orang yang melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Wah, luar biasa puasa di bulan Ramadan. Bagaimana lagi, apa lagi yang kita cari? Suatu keberkahan di akhirat. Kalau seandainya bukan tempat di mana tempat itu semua kesenangan, semua kebahagiaan melebihi daripada kebahagiaan dunia. Pintu itulah yang kita dapatkan kalau seandainya kita berpuasa dengan penuh keimanan. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada. Yang ketiga, bahwasanya puasa akan menjadikan syafaat pada hari kiamat. Nanti di akhirat, setelah kita dibangkitkan kelak, nanti manusia ini berbondong-bondong nanti. Bondong-bondong kepada Nabi Adam. Lantas manusia berkata kepada Nabi Adam, wahai Nabi Adam, kami sangat lama berada di sini. Tentulah kami berada dalam kesulitan. Kami butuh yang namanya syafaat, wahai Nabi Adam. Apa kata Nabi Adam kepada umat manusia? Wahai manusia, enggak ada syafaat itu padaku. Syafaat itu ada pada Nabi Ibrahim. Tuh dia di sana. Bondong-bondonglah manusia kepada Nabi Ibrahim. Sesampainya di Nabi Ibrahim, maka pertanyaan yang sama dikatakan kepada Nabi Ibrahim. Wahai Nabi Ibrahim, kami butuh syafaat. Apakah ada syafaat itu padamu? Nabi Ibrahim mengatakan enggak ada. Pada Nabi Musa, berbondong pula manusia kepada Nabi Musa. Apakah ada syafaat padamu, wahai Musa? Musa pun menjawab enggak ada. Syafaat itu pada Nabi Isa, tuh dia di sana. Bondong pula manusia menuju Nabi Isa. Sampainya Nabi Isa, apa kata Nabi Isa? Yang namanya syafaat itu enggak ada pada seorang manusia pun. Enggak ada pada nabi manapun kecuali satu manusia, satu rasul, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntunglah kita sebetulnya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dimanapun Anda berada. Selanjutnya, bahwasanya puasa itu sebagai tebusan
terhadap dosa. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan sepenuhnya iman dan sepenuhnya kesungguhan, maka diampuni dosanya yang telah berlalu. Hadis rawahu Bukhari wal Muslim. Yang kelima, dari sisi Allah Subhanahu wa taala, bau mulut orang yang berpuasa laksana bau kasturi di sisi Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Walaupun orang yang berpuasa itu mungkin nafasnya itu bau, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala aromanya bagaikan kasturi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di tangannya, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada minyak kasturi. Hadis rawahu Bukhari wal Muslim. Bagaimanapun baunya mulut orang yang berpuasa, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala bagaikan bau yang sangat wangi. Kenapa? Karena dia menahan daripada apa yang membatalkan puasa. Dia berpuasa hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Biarlah orang lain enggak tahu, tapi dia yakin Allah tahu. Dimanapun mereka berada, sedang apapun kegiatan mereka, tetap menahan apa yang membatalkan daripada puasa yang dia lakukan. Itulah okeynya orang berpuasa. Walaupun bau mulutnya itu sangat luar biasa, tapi di mata Allah Subhanahu wa taala bahkan lebih daripada aromanya bau kasturi yang sangat harum di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bahwasanya puasa akan mengantarkan kepada kebahagiaan dunia wal akhirah. Luar biasa. Kebahagiaan dunia dia dapat, kebahagiaan akhirat ya pula. Makanya dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Tuhan kami, berikan kami kebahagiaan dunia dan berikan pula kami kebahagiaan akhirat, dan jauhkan kami daripada siksaan api neraka. Maka puasa inilah memberikan kita kesempatan dekat dengan surga dan jauh daripada neraka, serta dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal yang menyebabkan kita rugi dunia wal akhirah. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum turhamun.